Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi PJKK dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan penata keprotokolan. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, yaitu mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara dalam layanan keprotokolan. Nah, di sini untuk pertanyaannya, yaitu keprotokolan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas lembaga negara, terutama saat menyelenggarakan acara resmi kenegaraan maupun kedinasan. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagaimana pelaksanaan layanan keprotokolan diatur dalam hubungan dengan kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara. Di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Dan untuk pilihan jawaban yang paling benar untuk soal nomor 1 yaitu jawaban B. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, layanan keprotokolan merupakan tanggung jawab masing-masing lembaga negara yang disesuaikan dengan kedudukan, tugas, dan wewenangnya dalam sistem ketatanegaraan. Kemudian, kenapa opsi A salah? Karena keprotokolan tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan tidak diatur secara terpusat saja. Kemudian opsi C salah karena tanggung jawab keprotokolan tidak dapat dialihkan seluruhnya ke Kementerian Teknis. Opsi D salah karena pedoman internal harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian yang terakhir, opsi E salah karena pelaksanaan keprotokolan tingkat pusat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada satuan protokoler daerah. Kemudian yang selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 2 mengenai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan. Untuk pertanyaannya, dalam peraturan perundang-undangan, keprotokolan memiliki tujuan utama untuk memastikan kelancaran acara resmi. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling menggambarkan tujuan utama keprotokolan? Di sini ada opsi A, B, C, D, dan E. Dan untuk pilihan jawaban yang paling benar untuk soal nomor 2 yaitu opsi C. Karena keprotokolan itu bertujuan untuk memastikan tata urutan acara dan penghormatan sesuai dengan kedudukan masing-masing pejabat negara sesuai peraturan yang berlaku. Untuk opsi A salah karena meskipun mengatur acara penting, tapi keprotokolan lebih berfokus pada urutan dan penghormatan, bukan hanya prosedur. Opsi B salah karena meskipun pengamanan tamu penting, keprotokolan lebih fokus pada tata acara. Opsi D salah karena meskipun formalitas penting, keprotokolan lebih mengutamakan pengaturan acara dan penghormatan, bukan memperkenalkan tamu. Dan opsi E salah karena keprotokolan lebih menekankan pada tata cara acara dan penghormatan, bukan pada hiburan. Oke, lanjut untuk soal nomor 3, yaitu mengenai pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi atau protokoler. Untuk pertanyaannya, dalam penyelenggaraan acara protokoler, pengamanan memiliki peran yang sangat penting untuk kelancaran acara. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait dengan pengamanan dalam acara kenegaraan? Opsi A, pengamanan hanya melibatkan pihak protokoler. Opsi B, pengamanan dilakukan tanpa melibatkan aparat keamanan. Opsi C, pengamanan melibatkan kerjasama antara lembaga protokoler dan aparat keamanan. Opsi D, pengamanan dilakukan hanya saat acara dimulai. Dan opsi E, pengamanan hanya untuk melindungi tamu negara. Dan untuk pilihan jawaban yang paling benar untuk soal nomor 3 yaitu opsi C, yaitu pengamanan melibatkan kerjasama antara lembaga protokoler dan aparat keamanan. Kenapa opsi C dianggap benar? Karena pengamanan acara protokoler melibatkan kerjasama antara lembaga protokoler dan aparat keamanan untuk menjaga kelancaran dan keamanan acara.
Untuk opsi A, salah karena pengamanan tidak hanya melibatkan pihak protokoler tetapi juga aparat keamanan. Opsi B, salah karena pengamanan harus melibatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keamanan fisik dan administratif. Opsi D, salah karena pengamanan harus dilakukan sepanjang acara, termasuk saat persiapan dan selama acara berlangsung. Opsi E, salah karena pengamanan dilakukan untuk semua peserta acara, termasuk pejabat negara, bukan hanya tamu negara. Untuk soal nomor 4, yaitu mengenai pelayanan keprotokolan terkait tata tempat. Untuk pertanyaannya, tata tempat dalam acara kenegaraan sangat penting untuk mencerminkan hierarki kedudukan peserta acara. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai tata tempat dalam pelayanan keprotokolan? A. Tata tempat dilakukan berdasarkan urutan kedudukan tamu dan pejabat yang hadir. B. Tata tempat hanya memperhatikan kenyamanan tamu tanpa mempertimbangkan kedudukan. Opsi C. Tata tempat diatur secara acak agar tampak lebih fleksibel dan informal. Opsi D. Tata tempat disesuaikan dengan keinginan pribadi setiap tamu yang hadir. Dan opsi E. Tata tempat tidak memerlukan pengaturan khusus selama tempat duduk tersedia. Dan untuk pilihan jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 yaitu opsi A, yaitu tata tempat dilakukan berdasarkan urutan kedudukan tamu dan pejabat yang hadir. Kenapa opsi A benar? Karena pada tata tempat pada acara kenegaraan atau protokoler itu harus mengikuti urutan kedudukan para tamu dan pejabat untuk menunjukkan penghormatan sesuai hierarki. Kemudian opsi B kenapa salah? Karena kenyamanan tamu memang penting, tetapi tata tempat harus memperhatikan kedudukan dan protokol acara. Opsi C salah karena tata tempat tidak dilakukan secara acak, harus mengikuti aturan dan protokol acara yang sudah ditetapkan. Opsi D salah karena pengaturan tata tempat berdasarkan kedudukan dan urutan acara, bukan keinginan pribadi tamu. Opsi E salah karena tata tempat memerlukan pengaturan khusus untuk menjaga kelancaran acara dan memastikan setiap tamu memiliki tempat sesuai dengan kedudukannya. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 5 mengenai pelayanan keprotokolan terkait tata upacara. Untuk soal nomor 5, pada acara kenegaraan, tata upacara memainkan peran penting untuk memastikan kelancaran acara. Apa yang menjadi perhatian utama dalam tata upacara sesuai dengan peraturan keprotokolan yang berlaku? Untuk opsi A, menyusun urutan acara tanpa mempertimbangkan kehormatan tamu negara. Opsi B, menjaga keformalan dan struktur acara untuk mencerminkan kedudukan dan status pejabat yang hadir. Opsi C, menyesuaikan tata upacara dengan selera pribadi penyelenggara acara. Opsi D, menyederhanakan tata upacara untuk mempercepat jalannya acara tanpa menghiraukan protokol. Dan opsi E, menjaga fleksibilitas tata upacara agar dapat berubah sesuai dengan situasi acara. Untuk pilihan jawaban yang paling benar untuk soal nomor 5 yaitu B, yaitu menjaga keformalan dan struktur acara untuk mencerminkan kedudukan dan status pejabat yang hadir. Kenapa opsi B benar? Karena tata upacara dalam acara kenegaraan bertujuan untuk menjaga keformalan dan struktur yang sesuai dengan kedudukan dan status pejabat yang hadir, agar acara berjalan dengan penuh penghormatan dan kehormatan. Opsi A salah karena tata upacara tidak hanya menyusun urutan acara, tetapi juga harus memperhatikan kedudukan dan protokol yang berlaku. Opsi C salah karena tata upacara harus berdasarkan peraturan protokoler yang berlaku, bukan selera pribadi penyelenggara. Opsi D salah karena meskipun kecepatan acara penting, tata upacara tidak dapat disederhanakan hingga mengabaikan prinsip-prinsip keformalan dan protokol. Dan opsi E salah karena tata upacara dalam acara kenegaraan harus sesuai dengan standar protokoler dan tidak boleh terlalu fleksibel. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan penata keprotokolan kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana semua sudah disusun sistematis
sistematis, dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.